meneguhkan kita untuk meyakini bahwa firman Allah inilah yang menjadi penuntun utama bagi kita. Mungkin boleh dikatakan satu-satunya penuntun yang akan membawa kita untuk dalam satu kehidupan yang lebih berkenan kepada Allah. Baik, dan saya juga mengucapkan selamat bergabung pada saudara-saudari sekalian yang sudah juga bergabung melalui live stream. Dan kiranya berkat-berkat surga dapat menjadi bagian kita semua dalam perbaktian kita pada malam hari ini. Baik, untuk memulaikan acara, saya ingin mengundang Pendeta Muda Tulus Nainggolan untuk dapat memimpin di dalam doa. Silakan Pendeta Muda Tulus. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang mengasihi kami pada saat ini, kami mengucapkan syukur dan terima kasih Tuhan atas berkat dan perlindungan yang Kau berikan kepada kami sampai saat ini ya Tuhan. Pada saat ini ya Bapa, kami akan mempelajari firman Tuhan yang dibawakan oleh Pendeta Rantung melalui pelajaran Sekolah Sahabat. Sekiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami semua, walaupun kami terpisah oleh jarak, tapi belum karena Engkau Tuhan, kami dapat dipersatukan melalui Roh Kudus-Mu dalam lingkaran persatuan umat-umat Tuhan. Karena itu ya Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami. Berikanlah kepada kami pengertian, sehingga pada saat kami mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Pendeta Rantung, kami dapat benar-benar mengerti dan dapat menjadi bagian kehidupan kami. Tak lupa juga kami berdoa khususnya untuk Pendeta Rantung ya Tuhan. Engkau urapi dia dengan hikmat kebijaksanaan dari surga, sehingga apa yang dikatakan hanyalah yang sesuai dengan kehendak-Mu saja. Dan itu dapat menjadi berkat bagi kami semua yang mendengarkannya. Kami serahkan acara ini dalam tangan-Mu ya Bapa, dari awal sampai akhirnya, dalam nama Yesus yang telah menjadi juru selamat dan penebus akan dosa kami. Amin. Amin. Baik, terima kasih Pendeta Muda Tulus yang sudah membawakan doa buka. Baik, mari kita langsung saja kepada bacaan pelajaran Sekolah Sahabat kita, dan kemudian nanti kita akan coba untuk menambahkan dan juga ada pertanyaan-pertanyaan yang Anda dapat tanyakan. Silakan, kita akan berdiskusi bersama. Penciptaan dalam kitab kuno. Jadi kita pada hari Senin ini masih berbicara tentang bagaimana penciptaan itu, kejadian itu sebagai fondasi. Dan kalau kita bicara tentang fondasi, berarti segala sesuatu yang di atas fondasi itu harus berdiri di mana ya? Artinya fondasi itulah yang menentukan bangunan yang di atasnya atau bahan-bahan yang ada di atasnya. Dan sekarang kita lihat bagaimana bahwa kritikus-kritikus Alkitab sejak abad Enlightenment atau pencerahan, mereka melihat adanya mungkin fondasi-fondasi lain yang mana akibatnya pemahaman mereka bahwa ada fondasi-fondasi lain tersebut, itulah yang menyebabkan mereka melihat Alkitab ini sebenarnya sama saja dengan kitab-kitab ataupun sejarah-sejarah ataupun mitos-mitos yang ada di dunia pada saat itu. Mari kita lihat bagaimana pembahasan kita untuk pada malam hari ini. Para arkeolog telah menemukan teks-teks dari Mesir kuno dan Timur Tengah, atau dari Babylon, dari kota Nineveh misalnya, dan lain sebagainya, yang berisi sejarah purba tentang penciptaan dan air bah. Hal ini menyebabkan banyak orang bertanya-tanya, mungkinkah kisah dalam kitab Kejadian itu diambil dari budaya-budaya ini, budaya-budaya Mesir, budaya-budaya Babylon, dan lain sebagainya, atau dalam beberapa hal, mungkinkah Alkitab itu bergantung terhadap sejarah-sejarah peninggalan-peninggalan arkeologi, yaitu batu-batu yang berisi sejarah yang ditinggalkan oleh orang-orang di zaman Mesir ataupun Babylon. Apakah memang benar demikian adanya? Kalau kita membaca Kejadian 1 sampai dengan Kejadian 2 sampai 4, dan kemudian membaca petikan-petikan berikut ini dari epik atau dari kisah Atraharsis, ketika para dewa gantinya manusia melakukan pekerjaan, memikul beban. Beban para dewa terlalu berat. Pekerjaan itu terlalu keras. Makanya para dewi menghasilkan keturunan dan biarkan manusia memikul beban para dewa. Inilah tulisannya yang kita lihat, dan selanjutnya tulisan Artaharsis ini yang dari Babylon ini mengatakan gestue,
dewa yang memiliki kecerdasan. Mereka tersembelih dalam pertemuan mereka. Nintu, nama dewa lainnya, Nintu mencampurkan debu tanah dengan daging dan darahnya. Inilah salah satu kutipan ayat-ayat. Kutipan ayat-ayat dari Atrahasis yang ditulis oleh Stephanie Daly dalam Myth from Mesopotamia, Creation, the Flood, Gilgamesh, dan lainnya yang diterbitkan dari Oxford University Press. Apakah perbedaan yang Anda dapati jika Anda membaca yang dari apa yang saya baca tadi dengan apa yang tertulis di dalam Kejadian 1 sampai dengan Kejadian Fatsal yang kedua, ayatnya yang keempat? Ya, mari kita lihat apa yang pelajaran sekolah sahabat kita katakan. Meskipun ada persamaan di antara cerita-cerita tersebut, misalnya manusia pertama disebut dari debu tanah. Jadi dari epik itu berbicara bahwa manusia itu diciptakan dari debu tanah, dan kitab Kejadian juga berbicara bahwa manusia itu diciptakan dari apa ya? Dari debu tanah. Namun perbedaannya jauh lebih nyata. Perbedaan antara apa yang tertulis dalam kitab Kejadian 1 dan 2 dan dari epik Artahasis ini. Yang pertama, dalam Atrahasis, manusia bekerja untuk para dewa sehingga para dewa dapat beristirahat. Dalam kitab Kejadian, Allah menciptakan bumi dan segala isinya bagi manusia. Bagi manusia sebagai puncak penciptaan. Bahkan kita sudah pelajari bahwa dalam kitab Kejadian 1, kealahan yang lengkap itu apa? Turun untuk menciptakan manusia. Dan kemudian kalau menurut Atrahasis, kemudian eh, dewa-dewa itu pada saat manusia bekerja, lalu kemudian dewa beristirahat. Tetapi dalam kitab Kejadian, Allah menciptakan manusia lengkap, baru kemudian Allah beristirahat bersama dengan mereka. Dalam Kejadian, manusia ditempatkan dalam sebuah taman dan diundang hidup bersama Tuhan serta merawat ciptaannya. Sebuah konsep yang tidak terdapat dalam Atrahasis. Yang kedua, perbedaan kedua. Dalam Atrahasis, seorang dewa kecil terbunuh dan darahnya bercampur dengan tanah liat untuk menjadikan 7 laki-laki dan perempuan. Di dalam kitab Kejadian, Adam dibentuk dengan penuh kasih oleh Allah, menghembuskan nafas hidupnya kepadanya, dan kemudian perempuan dijadikan untuk menjadi penolong baginya. Jadi Tuhan tidak menciptakan Adam dan Hawa dari darah dewa yang terbunuh, seperti yang ditulis dalam epik atau mitos Atrahasis. Yang ketiga, tidak ada konflik atau kekerasan dalam kitab Kejadian seperti yang ditemukan dalam kisah Atrahasis. Jadi catatan Alkitabiah sangat luhur dalam menggambarkan kemahakuasaan Allah yang merencanakan bagi manusia suatu maksud mulia dalam dunia yang sempurna. Pada akhirnya, perbedaan yang jauh ini menyebabkan para sarjana menyimpulkan bahwa ini adalah cerita penciptaan yang berbeda. Banyak orang berpendapat bahwa kisah penciptaan dan air bah diwariskan selama berabad-abad dengan cara yang tidak persis sama dari apa yang sebenarnya terjadi. Tetapi berubah seiring waktu. Itu sebabnya ada beberapa kesamaan. Ya, berubah. Jadi cerita-cerita itu apa ya? Pada mulanya itu mungkin sama, tetapi kemudian setelah diceritakan dari satu generasi ke generasi berikutnya, kemudian ada yang bertambah-tambah. Dan seperti Atrahasis, peristiwanya itu lebih apa ya? Sepertinya plotnya itu, peristiwanya itu lebih wah, karena ada pembunuhan di situ, ada debu yang bercampur darah. Tidak seperti dalam yang secara kitab Kejadian 1 dan 2 itu sangat apa ya? Sangat direct. Tetapi dengan seiringan waktu, cerita kemudian apa? Berubah. Sebaliknya, Musa di bawah ilham Roh Kudus menyatakan apa yang sebenarnya terjadi. Mengapakah penjelasan ini lebih baik dalam menilai beberapa persamaan yang ada daripada pendapat yang mengatakan bahwa Musa mengambil cerita-cerita ini dari bangsa-bangsa kafir? Mari saya jelaskan. Jadi seperti yang kita sudah ulang-ulangi ya. Jadi pada abad pertengahan, gereja itulah yang menginterpretasikan dan seluruh umat Kristen percaya dengan apa ya? Percaya dengan Alkitab. Alkitab itu sebagai satu-satunya sumber kebenaran ya. Jadi sejarah Alkitab itu tidak dipertanyakan,
tidak dipertanyakan. Dan gereja yang berkuasa untuk memberikan pengertian tentang fenomena-fenomena alam. Lalu kemudian kita tahu, kemudian muncullah abad yang ataupun masa yang kenal dengan istilah Renaissance, di mana seni dan literatur, kebudayaan sastra itu apa? Berkumpul. Dan kenapa kebudayaan sastra ini timbul? Oleh sebab ditemukannya tulisan-tulisan kuno, adanya penemuan-penemuan arkeologi, manusia tertarik untuk mengetahui apa yang terjadi pada masa dulu. Lalu pergilah arkeolog-arkeolog ini ke Timur Tengah, karena mereka tahu di sinilah pusat apa ya, pusat Alkitab ya, dari Israel, Timur Tengah, dan Babylon, Mesir. Dan mereka gali, pada saat mereka menggali, mereka menemukanlah apa ya, tablet-tablet. Nah dulu, zaman dulu, bukan buku itu yang menjadi apa ya, catatan sejarah. Catatan sejarah itu ditulis di mana? Di tablet-tablet. Jadi buku-buku mereka itu adalah tablet-tablet dan dipahat. Jadi memang tersimpan lama. Dan para arkeolog ini kemudian menemukan tablet-tablet tersebut, lalu mereka baca. Mereka berhasil untuk melihat bagaimana caranya membaca tablet-tablet tersebut. Ya, ini ceritanya panjang, tapi kita singkatkan. Mereka berhasil membaca tablet-tablet tersebut, lalu pada saat mereka baca, mereka menemukanlah ini Atrahasis, ya, Atrahasik atau Enuma Elish, atau yang lain-lainnya ya, tentang kisah penciptaan, lalu tentang kisah air bah. Lalu mereka melihat, rupanya hampir sama. Ya, peninggalan-peninggalan arkeologi yang berisi tentang pemikiran hasil-hasil apa ya, hasil-hasil tulisan orang-orang di zaman dulu hampir sama dengan Alkitab. Lalu mereka mulai apa? Mereka mulai lihat bahwa persamaan ini menunjukkan kalau demikian rupanya kisah penciptaan dan kisah air bah dan seperti yang ditulis dalam kitab Kejadian itu tidak jauh berbeda. Dan kalau ini diciptakan oleh orang-orang dari zaman dulu, dan apalagi pada zaman abad Enlightenment itu sudah muncul apa ya, Charles Darwin. Mereka melihat ada evolusi, manusia berevolusi dari yang sederhana menjadi apa? Menjadi sempurna, menjadi kompleks. Jadi dengan kata lain, apa yang telah terjadi di masa lalu itu ditulis oleh orang-orang dengan pemikiran yang sederhana, belum canggih. Pemikiran-pemikiran mereka itu belum canggih, sehingga kita yang hidup di abad Enlightenment, menurut kritikus Alkitab saat itu, kitalah yang lebih canggih, kita memiliki rasionalisasi yang lebih canggih, maka kita yang akan menilai mana yang benar dan mana yang apa. Mana yang benar dan mana yang tidak benar. Maka mereka mengembangkan ada satu metode menginterpretasikan Alkitab yang dikenal dengan istilah historical critical method. Jadi sejarah masa lalu itu harus kita kritisi. Harus kita kritisi. Karena apa? Karena penulis sejarah itu adalah orang-orang yang subjektif. Bagaimana mereka tahu penulis sejarah itu adalah orang-orang subjektif? Karena penulis-penulis dari tablet-tablet yang ditinggalkan oleh raja-raja Babylon, raja-raja Mesir, mereka selalu hanya menceritakan bagaimana mereka menang dari satu peperangan ke peperangan yang lain. Mereka hanya mengagungkan sang raja. Tidak ditulis bagaimana raja itu dikalahkan. Tidak ditulis bagaimana raja itu mati. Padahal mereka sejarah berikutnya, begitu raja berikutnya muncul, raja berikutnya itu menceritakan bagaimana dia mengalahkan raja yang pertama. Ya. Pada raja yang pertama itu dia menuliskan pada saat dia menulis selalu menang dan dialah yang kekal. Tahu-tahu sejarah membuktikan pada raja kedua mengalahkan raja yang pertama dan menceritakan bagaimana raja pertama itu dikalahkan. Nah, raja kedua ini kemudian tidak menceritakan bagaimana dia dikalahkan oleh raja ketiga. Jadi penulisan-penulisan ini menyebabkan para kritikus-kritikus Alkitab di Eropa yang percaya dengan historical critical method, mereka katakan sejarah itu harus kita kritisi. Ya, sejarah itu harus kita kritisi. Kalau misalnya di zaman Soekarno di Indonesia, penulis sejarah Soekarno, kira-kira apa yang dia akan tulis tentang Presiden Soekarno? Apakah dia akan menceritakan tentang hal-hal buruk tentang Presiden Soekarno ataupun kelemahan-kelemahan Soekarno? Mungkin dia bicarakan tentang kelemahan, tapi kelemahan Soekarno itu dia buat itu menjadi sesuatu apa? Kekuatan. Oh, jago dia punya banyak istri. Mungkin itu yang ditulis. Jadi
penulisan sejarah itu dianggap apa? Subjektif, tidak objektif. Jadi itu yang menulis sejarah itu berdasarkan siapa yang menulis itu. Kalau dia itu adalah anak buah daripada sang raja, maka maka tentu saja dia akan mengagung-agungkan, dan demikianlah historical critical method itu, mereka melihat bahwa Alkitab ini bagaikan kitab sejarah ditulis oleh orang-orang yang sedang mengagungkan satu tokoh tertentu. Jadi misalnya historical critical method itu tidak menerima Yesus berjalan di atas air seperti yang dituliskan oleh Injil. Kenapa? Karena itu berlawanan dengan hukum alam. Hukum alam teori gravitasi, kalau kita berjalan di atas air pasti kita akan apa? Tenggelam. Lalu kenapa, siapa yang menuliskan Yesus berjalan di atas air? Yesus berjalan di atas air karena murid-muridnya itu sudah mengagung-agungkan Yesus. Jadi Yesus itu diagung-agungkan, dianggap sakti, bahasa Indonesianya, dianggap orang sakti. Ya. Jadi seperti sekarang ini ya. Kalau kita mendengar cerita-cerita tentang kalau kita pergi ke pedalaman-pedalaman di Papua, di pedalaman atau taruhlah pedalaman dulu di Minahasa ataupun di suku Daa, mereka akan berbicara, ini dia ini orangnya jago dia waktu perang Permesta, peluru tembak dia tidak tembus pelurunya." Begitu kan cerita-cerita yang kita dengar. Kan ada jago dia opo-opo. Ya, tidak tembus peluru, ditembak-tembak tidak. Nah, kemudian misalnya siapa yang bercerita itu dia tulis dalam kitab sejarah. Nah, bagi Anda, bagi kita yang saat ini, kalau memang peluru tidak tembus sama dia, kalau peluru memang tidak tembus sama si jagoan itu di zaman Permesta, kok kenapa dia mati? Kenapa dia tidak hidup hingga saat ini? Iya kan? Jadi kemudian kita langsung berpikir secara rasio, kita berpikir pasti penulis daripada jenderal Permesta itu atau pemimpin Permesta itu hanya membesar-besarkan, membuat sang pemimpin Permesta atau jenderal itu sakti kelihatannya, enggak tembus peluru, tapi kok sekarang mati. Itu yang menjadi, jadi itulah yang menyebabkan historical critical method melihat Alkitab ini, lalu mereka melihat Alkitab itu bukan sebagai firman Tuhan, tetapi sebagai kitab sejarah. Sebagai kitab sejarah yang ditulis oleh orang-orang yang sedang mengagung-agungkan tokoh yang mereka ingin agung-agungkan seperti Yesus Kristus dan lain sebagainya. Lalu kemudian mereka melihat, ini tidak masuk akal, ini tidak sesuai dengan ini tidak sesuai itu dan lain sebagainya. Dan itulah yang sedang apa? Sedang kita lihat. Jadi pada saat mereka membaca kitab Kejadian, mulai dari kitab Kejadian, dan saya sudah lompat sampai kitab apa ya, sampai kitab Injil. Tapi pada saat mereka melihat kitab Kejadian dan mereka melihat bahwa raja-raja di zaman Babylon, di zaman itu mereka bercerita, dan cerita itu seperti dibesar-besarkan dan lain sebagainya. Maka mereka katakan, maka hal cerita-cerita seperti raja-raja Babylon itu, mitos-mitos Babylon itu kita tidak dapat percayai. Dan kalau mitos-mitos Babylon itu kita tidak dapat percayai, maka Alkitab juga kita tidak apa? Kita tidak dapat percayai. Sangat disayangkan. Ya, sangat disayangkan karena mereka melihat bahwa Alkitab itu adalah produk manusia. Pelajaran sekolah sahabat kita dari awal sampai akhir, cara menafsirkan Alkitab bukan dengan cara berpikiran rasionalisasi manusia yang melihat Alkitab itu dari sudut pandang apa? Manusia. Kita tidak bisa melihat dari sudut pandang Allah. Ya. Dari sudut pandang Allah kita tidak bisa melihat. Kalau Anda bertanya kepada saya, Pendeta Rantung, pendeta bisa lari nggak 100 meter itu dalam waktu 9 detik? Kalau Anda bicara dengan saya, pasti saya akan bilang mustahil. Mustahil saya bisa lari sampai 100 meter itu 9 apa? 9 detik. Ya. Kenapa? Karena kemampuan saya tidak sampai 9 detik. Kemampuan saya itu kalau sekarang ini, apalagi kaki sota kento-kento, 100 meter itu saya lari itu 20 detik. Ya, baru saya tiba. Tapi kalau Anda tanya seorang Usain Bolt, ya, bisakah dia lari 100 meter sampai dengan 9 detik? Nggak ada masalah buat dia. Kenapa? Karena kemampuannya dia memang 90 detik. Bukan 90 detik, 9 detik. Kemampuan Usain Bolt. Jadi seringkali saya menilai Usain Bolt itu dengan kemampuan saya. Tapi marilah kita melihat kemampuan Allah dengan kemampuan Allah. Dan firman Tuhan itu bukan dengan kita nilai dengan rasionalisasi kita sebagai manusia yang terbatas,
Tapi mari kita lihat dia kemahakuasaannya. Dia maha kuasa. Dan kita tidak bisa menilai dengan apa? Kemampuan kita. Anda suruh saya angkat. Anda suruh saya dan Ketua Rituan angkat piano dari lantai dasar ke lantai 2, saya nggak akan bisa saya dengan Ketua Rituan Lingga. Tapi kalau Anda suruh Saudara Denny atau dengan Saudara Tombeng, satu piano itu mereka berdua bisa, karena itu kemampuan mereka kan. Jadi itulah kita bisa melihat ya, bahwa kemampuan kita itu jangan menjadi dasar untuk melihat Allah. Nah, bagaimana tentang mujizat? Mujizat-mujizat. Nah, mari saya katakan, 100 tahun lalu, orang kalau berbicara bahwa saya bisa melihat apa yang terjadi di Indonesia. Detik ini juga, saya bisa melihat Saudara Denny Mamuli, dia sedang pakai baju apa saat ini. Saya bisa melihat Saudara Tombeng, dia di belakangnya dia itu ada apa saja yang terdapat di belakang Saudara Tombeng. Saya di Amerika, Saudara Tombeng di Indonesia. Kalau 100 tahun lalu, saya bilang itu ke orang-orang yang hidup 100 tahun lalu, apa yang mereka katakan kepada saya? Bahwa saya itu mungkin orang gila. Ya. Jadi jangan kita berbicara tentang saat ini, mungkin kita tidak tahu. Kita tidak bisa bayangkan bagaimana kita bisa berjalan di atas apa? Di atas air. Tapi mungkin satu waktu. Jadi jangan kita melihat hal-hal yang supernatural, ya. Yang hal-hal yang supernatural itu berarti melawan prinsip hukum, bukan melawan prinsip hukum, tetapi kemampuan kita saat ini belum dapat untuk melihat, untuk menangkap, untuk memiliki satu pemahaman bagaimana mungkin Yesus itu bisa berjalan apa? Di atas air. Tapi saya percaya suatu waktu pada saat kita masuk dalam kerajaan surga, kita semua akan jalan di atas air. Ya, kita semua akan bisa berjalan di atas air, tidak ada masalah. Tapi saat ini kita tidak bisa tahu, seperti orang yang 100 tahun lalu, bingung kalau saya bilang, oh Anda tahu, sebenarnya tidak mustahil bagi saya di Amerika ya, saya bisa melihat Saudara Denny Mamuli sekarang lagi pakai batik di Papua. Mereka bilang, oh, ini Pendeta Rantung ini tidak, itu hukum alam. Bagaimana mungkin mata manusia yang hanya bisa melihat 1 kilometer bisa melihat orang di Papua pakai baju apa? Nggak mungkin kan? Jadi itulah kita harus melihat bahwa Alkitab itu tidak dibuat secara mendetail untuk menjelaskan bagaimana penciptaan itu dibuat secara mendetail. Karena mungkin pemahaman kita belum akan sampai. Tetapi Alkitab diberikan agar supaya keselamatan itu dapat menjadi bagian kita. Alkitab diberikan hanya untuk pemahaman agar kita dapat melihat Yesus berjalan dengan iman, dan iman itu kunci. Ya, iman itu adalah kuncinya. Ya. Kita tidak dapat melihat, tetapi kita percaya. Kita tidak dapat mengetahui bagaimana saya bisa berjalan di atas air, tetapi kita percaya. Dan suatu waktu kita dapat berjalan di atas air, suatu waktu mungkin saya bukan hanya bisa melihat Saudara Denny Mamuli saat ini di Papua pakai batik, tapi saat ini juga mungkin satu waktu saya bisa bersama-sama dengan Saudara Mamuli, bukan hanya melalui Zoom. Ya, kita belum bisa tahu saat ini, tapi suatu waktu kita bisa apa? Tahu. Dan inilah, janganlah kita menilai dengan rasionalisasi yang kita miliki saat ini, janganlah kita menilai dengan kemampuan kita yang hanya terbatas pada saat ini dan merasa apa ya, bahwa kita sudah seperti Allah dan melihat buku Allah ini, firman Allah ini sebagai hal-hal yang tidak benar, tidak pantas, ini yang masuk akal, ini yang tidak masuk akal. Tapi marilah kita menerima seluruh firman Allah ini sebagai firman yang memiliki otorisasi Allah. Dan biarlah keyakinan itu ya, tidak meragukan kita. Kita tidak diganggu oleh orang-orang yang apa? Melihat firman Allah itu sebagai buku-buku sejarah kuno yang harus kita kritisi oleh sebab tidak memiliki apa ya? Tidak sesuai dengan daya nalar kita saat ini. Inilah yang dapat saya bagikan pada saat ini. Mungkin ada tambahan atau pertanyaan yang Anda ingin tambahkan, silakan. Silakan. Mungkin Saudara Denny sepertinya sudah ingin angkat tangan, silakan. Ada pertanyaan atau tambahan? Ya. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pastor, saya mau tanya, apa signifikannya kitab-kitab kuno itu dengan kita saat ini? Oke.
Baik, pertanyaan yang sangat bagus. Jadi apakah ada kegunaannya kalau demikian? Saya harus katakan ada. Oh, apa itu adanya? Nah, kita saat ini gereja masih Advent hari ke-7 sejak dari tahun 1986 dari annual council. Jadi kita sudah bertemu di gereja karena terus terang saja di dalam gereja masih Advent hari ke-7 bahkan hingga saat ini banyak orang yang mencoba untuk menjelaskan, mencoba untuk menghilangkan eh, kuasa Allah. Betul, Allah dapat menggunakan angin untuk membelah laut mati, betul. Ya. Betul, Allah dapat menggunakan alam untuk mengadakan mujizatnya, betul. Tetapi seringkali yang terjadi ada begitu banyak pembicara-pembicara Advent bahkan yang mencoba untuk menjelaskan bahwa sesungguhnya misalnya seperti waktu saya ajarkan kepada Pendeta Mamuli dulu ya. Jadi waktu Sungai Nil dikatakan tulah pertama berubah menjadi darah, mereka bilang, oh, itu bukan darah, tetapi tanah merah yang dari Ethiopia dari atas waktu hujan keras saat itu turun. Jadi tanah merah itu turun, algae merah itu dan menyebabkan Sungai Nil seakan-akan menjadi seperti darah. Mereka mencoba untuk menjelaskan secara secara natural, secara alamiah. Mereka tidak mau yang supra alamiah, ya, yang nggak bisa diterima oleh akal. Jadi mereka banyak orang Advent saat ini yang mencoba untuk menjelaskan Alkitab bahwa pada saat hari Sabat, pada saat bangsa Israel mengelilingi tembok Yeriko, rubuhnya tembok Yeriko itu bukan karena kuasa Allah, tapi gempa bumi saat itu dan lain sebagainya. Itulah yang manusia sedang lakukan. Jadi tapi sejak tahun 1900, saya singkatkan, ada sejarahnya, saya punya catatan di sini, tapi saya nggak mau kita habis waktu di situ ya. Sejak tahun 1986, gereja Advent telah menolak historical critical method. Ya, kita tolak. Tetapi ada yang kita terima, bukan dari historical critical method, tetapi yang kita sebut dengan historico grammatico atau historical grammatical method. Jadi bagaimana tulisan-tulisan dari peninggalan-peninggalan arkeologi itu, tulisan-tulisan yang diberikan oleh di Babilonia, di Mesir pada saat lalu, itu mereka memiliki cara penulisan seperti cara mereka berpuisi, cara mereka menyusun kata-kata, ya seperti paralelisme. Jadi ada satu paralel demi paralel atau kiasmus ya tanda kali. Jadi kejadian satu dan kejadian 2 itu berhubungan dengan Wahyu 20 dan Wahyu 21 dan 22, lalu kejadian 3 berhubungan dengan Wahyu yang ke-21. Jadi seperti begitu. Itu metode penulisan. Itu juga ada di mana? Itu juga ada di penemuan-penemuan arkeologi dari Enuma Elish dan semua penulisan-penulisan yang kita lihat ditemukan oleh ahli-ahli arkeologi. Jadi cara literatur mereka, penulisan-penulisan mereka itu menyebabkan kita saat ini lebih dapat memahami puisi-puisi yang terdapat di dalam di dalam Alkitab. Jadi itu ada bantuannya dalam segi gramatikal, penulisan literatur, penulisan puisi dan lain sebagainya dari peninggalan-peninggalan arkeologi tersebut. Jadi itu dapat membantu. Tetapi sekali lagi, tanpa itu pun pemahaman kita tentang keselamatan, doktrin utama dalam Alkitab itu tidak terganggu. Tetapi dengan adanya penemuan-penemuan arkeologi, cara orang-orang Babylon, cara orang-orang Mesir menulis ya literatur, cara mereka menulis mengembangkan kesastraan mereka, lebih menimbulkan apresiasi kita terhadap sastra, kesastraan yang ada di dalam di dalam Alkitab. Jadi dengan kata lain kita lebih lebih megah kesedengarannya ya. Suara Alkitab itu seperti stereo yang lebih bergema pada saat kita melihat adanya persamaan-persamaan dengan tulisan-tulisan dari Enuma Elish, Atrahasik dan lain sebagainya itu. Itu yang dapat saya tambahkan. Terima kasih. Pertanyaan yang bagus sekali. Ada lagi pertanyaan lainnya ataupun tambahan lainnya, silakan. Terima kasih kepada saudara-saudari sekalian yang sudah bergabung melalui Zoom. Dari yang ada di Papua, di Kota Mubagu, di Colorado, di California, dan khususnya anggota-anggota Jemaat Fisdak yang sudah meluangkan waktu. Tuhan memberkati kita semua dan juga saudara-saudari sekalian yang bergabung melalui live stream.
Tuhan memberkati kita semua. Stay safe, stay healthy. Selamat malam, Tuhan memberkati.